Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan dari risalah al-usul ats-tsalatsah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membawakan 3 muqaddimah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sebelum beliau membawakan pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Muqaddimah yang menjelaskan tentang kewajiban manusia serta hakikat tujuan penciptaan manusia dan manhaj serta sikap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Perkataan muallif rahimahullahu taala, fa idza qila lak. Sini beliau mengatakan jika ada yang bertanya, jika ada yang mengatakan kepada engkau, mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa 3 landasan pokok yang wajib hukumnya bagi seorang hamba untuk mengetahuinya? Wajib di sini adalah fardu ain, karena 3 hal ini adalah 3 hal pokok yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia di dalam kubur nantinya. Maka mengetahui 3 hal pokok ini adalah hukumnya adalah fardu ain. Beliau mengatakan, fa idza qila lak, jika ada yang berkata kepadamu,
apa tiga landasan pokok yang wajib bagi setiap manusia untuk mengetahuinya? Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mengetahui ketiga landasan pokok ini serta mengamalkan konsekuensinya, maka dia hariyun, layak untuk diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara manusia ada di antara mereka yang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dia mengatakan, la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, akan tetapi aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakan perkataan tersebut. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjadikan hal ini sebagai dalil bahwa taklid itu tidaklah diperbolehkan dalam tiga landasan pokok ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di antara manusia ada yang mengatakan, la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, akan tetapi aku mendengarkan manusia mengatakan sesuatu dan aku pun mengatakan hal yang demikian. Para ulama menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan taklid itu tidaklah dibenarkan dalam tiga landasan pokok ini. Mengenal Allah, kemudian mengenal agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fardu ain hukumnya untuk mempelajari tiga landasan pokok ini. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, musannif rahimahullahu ta'ala di awal perkataan beliau ini menyebutkan tiga landasan pokok tersebut secara mujmalah, secara umum, secara garis besar, yang nanti beliau akan membawakan masing-masing dari landasan pokok tersebut secara terperinci lengkap dengan dalilnya. Ketahuilah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, bahwa tiga landasan pokok ini itu mencakup agama secara keseluruhan.
mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan agama secara keseluruhan. Secara umum, tiga hal ini mencakup agama secara keseluruhan. Di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan, fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwa Allahi alamun wa ana wahidun min dhalikal alam. Di sini muallif rahimahullahu taala memulai menjelaskan tentang tiga landasan pokok yang telah beliau sebutkan tadi. Beliau mengatakan, fa idza qila lak man rabbuk, apabila ditanyakan kepada engkau, man rabbuka, siapa Rabb engkau? Faqul rabbi Allah, maka katakanlah Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi rabbani, yang telah menuntunku, yang telah mengatur segala urusanku, wa rabba jami'al alamina bini'amih, dan mengatur seluruh alam semesta dengan nikmatnya, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah, dia adalah satu-satunya sesembahanku, tidak ada sesembahan bagi diriku kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kata Rabbun berasal dari kata Rabba yarubbu, yang artinya adalah nasya'a syai'a min halin ila hal ila haddit tamam. Artinya mengembangkan sesuatu dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya sampai pada tingkat kesempurnaan. Ini makna dari kata Rabbun, mengembangkan sesuatu dari satu kondisi sampai pada kondisi berikutnya hingga pada tingkat kesempurnaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur alam semesta ini, mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dapat mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wa huwa ma'budi, Allah subhanahu wa ta'ala dialah
sesembahanku. Dialah zat yang aku khususkan seluruh ibadahku kepada dirinya. Ibadah mencakup perintah dan begitu pula mencakup larangan. Ibadah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu mencakup segala macam bentuk perintah dan meninggalkan segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah adalah satu kata penamaan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Hal-hal yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelas bahwa ibadah mencakup perintah dan larangan. Ibadah mencakup perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata muallif rahimahullahu taala, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dialah satu-satunya zat yang aku sembah. Dialah satu-satunya zat yang perintahnya lah yang lebih aku dahulukan dari segala macam perintah lainnya. Dialah satu-satunya zat yang ketika dia melarang sesuatu, maka aku akan menjadi orang yang pertama kali menjauhi larangan tersebut. Dan salah satu alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi, sebagaimana kata muallif rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan laisa alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala urusanku dan mengatur segala alam semesta ini, seluruh yang ada di alam semesta ini bagi kemaslahatan umat manusia. Karena itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyampaikan bahwa al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Zat yang telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, dialah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengajak orang-orang musyrik dahulunya untuk memperhatikan semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta mereka untuk berfikir
adakah sesembahan-sesembahan tersebut dapat melakukan sesuatu yang mendatangkan maslahat kebaikan bagi mereka? Adakah sesembahan-sesembahan mereka tersebut dapat mendatangkan manfaat atau menjauhkan madarat dari mereka? Adakah sesembahan-sesembahan yang mereka sembah tersebut memiliki sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia untuk berfikir. Karena pada hakikatnya mereka yang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrik dahulunya mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang mengangkat madarat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelazimannya mereka yang beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah seharusnya mereka mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, kata muallif rahimahullahu taala, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Di sini beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan alam. Setelah beliau menyebutkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Rabbul Alamin, beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-alamin adalah segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku termasuk salah satu dari al-alam tersebut. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, makhluk yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, itu semuanya termasuk ke dalam al-alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala sesuatunya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta, mengatur gugusan-gugusan bintang yang ada, mengatur bagaimana planet-planet tersebut dapat membawa manfaat bagi umat manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kapan, di mana dan bagaimana turunnya hujan. Itu semuanya untuk maslahat bagi umat manusia. Dan itu semuanya adalah termasuk ke dalam al-alamin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur itu semuanya. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, fa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu bima arafta rabbak, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu
wal qamar. Fa idza qila lak bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. War rabbu huwal ma'bud. Wad dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala al-khaliqu li hadhihi al-ashya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan fa idza qila lak bima 'arafta rabbak, apabila dikatakan kepada engkau bagaimana engkau mengetahui Rabbmu, bagaimana engkau mengetahui ada Rabb yang mengatur alam semesta ini. Karena kata Rabbun tadi maknanya adalah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta dari satu kondisi hingga sampai pada titik kesempurnaan. Dan ini ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, seseorang dapat mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala di sini. Mereka dapat mengetahuinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu adalah ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda yang Allah jadikan di alam semesta, ataupun ayat-ayat syar'iyyah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an ataupun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jika ada yang bertanya dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, maka katakan bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa makhluqatihi, dengan dan begitu juga dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wan nahar, dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah al-lail wan nahar, pergantian siang dan malam, wasyamsu wal qamar,
begitu pula matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah 7 tingkatan langit dan 7 lapis bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Tidak diragukan lagi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum bahwa malam ataupun siang, matahari serta bulan itu semuanya adalah ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 37 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah al-lailu wan nahar, yaitu malam dan waktu siang hari. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadikan hal tersebut sebagai argumen untuk membantah apa yang disampaikan oleh kaumnya. Beliau mengatakan innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud mengatakan qala ana uhyi wa umit, aku dapat menghidupkan dan dapat juga menentukan kematian. Nabi Ibrahim mengatakan qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Dia berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah SWT mendatangkan, menerbitkan matahari itu dari sisi sebelah timur. Maka kalau memang engkau benar, fa'ti biha minal maghrib, coba datangkan matahari itu dari sisi sebelah barat. Kalau tadi Raja Namrud mengatakan aku dapat menentukan yang hidup dan mana yang mati, yang aku perintahkan untuk dibunuh dia akan mati, yang dibiarkan tidak dibunuh itu yang hidup. Maka baiklah, kata Nabi Ibrahim, kalau memang itu menurutmu adalah sesuatu yang dapat engkau lakukan, sekarang coba Allah datangkan matahari dari sebelah timur. Kalau memang benar apa yang kau ucapkan, sekarang coba datangkan matahari dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir tersebut tidak lagi dapat berbicara apa-apa, karena memang ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perputaran siang dan malam, begitu pula pergantian matahari dan bulan. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Abul Faraj al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Sesungguhnya dalam segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu semuanya adalah merupakan ayat, tanda yang menunjukkan keesaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sini muallif rahimahullahu taala membedakan antara al-ayat dan al-makhluqat. Tadi beliau mengatakan apa? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Ketika ada yang bertanya kepadamu, bagaimana engkau mengenal Rabbmu? Beliau mengatakan, katakan faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Mu'allif di sini seakan-akan beliau membedakan antara ayat dengan makhluk. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran terdapat dalil-dalil yang menyatakan bahwa langit, bumi itu semuanya juga merupakan ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di sini muallif rahimahullahu taala seakan-akan membedakan antara ayat dengan makhluk? Maka jawabannya adalah inna tafriqa syekh bainahuma daqiqun jiddan. Pembedaan yang disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada penjelasan beliau ini adalah satu perkara yang sangat detail sekali. Artinya mungkin kalau secara sekilas kita tidak akan menemukan perbedaannya, namun sesungguhnya ada perbedaan yang sangat detail. Wadhalika anna al-ayat jam'u ayah wal ayatu hiya al-bayyinatul wadihah ad-dalla 'ala al-murad. Karena kata ayat adalah merupakan bentuk kata jamak dari ayah, dan ayat itu sendiri adalah merupakan al-bayyinatul wadihah, suatu bukti yang sangat jelas, ad-dalla 'alal murad, yang menunjukkan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 158, fa akhadhahumul 'adzabu inna fi dzalika laayah. Maka kemudian mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayah. Sungguh di dalam hal tersebut terdapat bukti yang jelas atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 75, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya dalam hal-hal tersebut terdapat dalil-dalil yang nyata, yang jelas, yang menunjukkan kepada manusia segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan sesuatu yang diinginkan oleh mereka yang bertanya. Kaunul lail wan nahar wasyamsu wal qamar ayah adharu minhu inda hadzal mas'ul awil mujib minas samawati wal ard. Lima lianna tilkumul asya allati wusifat bi annaha ayat mutaghayyirah mutaqallibah tadhhabu wa taji. Amma as-sama fahuwa yusbihu wa yura, fahuwa yusbihu wa yara as-sama wa yusbihu wa yara al-ard fa ilfuhu lis-sama wal ard
yahjubu anhu kauna hadhihi ayah, lakin al-ashya' al-mutaghayyira allati tadhhabu wa taji hadhihi adharu fi kauniha ayah. Walihada Ibrahim al-Khalil talaba al-istidlal bil mutaghayyirat. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta as-samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Jadi di sini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kenapa muallif rahimahullahu taala membedakan, seakan-akan beliau membedakan antara ayat dengan makhluk. Padahal langit dan bumi itu semuanya juga merupakan ayat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa di sini ketika seseorang menanyakan bukti yang nyata, bukti yang jelas yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya atau orang tersebut akan dapat merasakan keyakinan ketika disampaikan kepada mereka sesuatu yang senantiasa silih berganti dan selalu datang. Maka ketika disebutkan pergantian siang dan malam, kemudian bulan dan matahari yang datang silih berganti, ketika disampaikan hal tersebut, maka manusia akan menganggap ini suatu perkara yang luar biasa, yang dapat dijadikan sebagai bukti. Berbeda halnya dengan sesuatu yang senantiasa selalu dia lihat begitu saja. Karena langit dan bumi itu selalu dilihat oleh manusia, baik di waktu siang dan di waktu malam. Sehingga ketika itu dijadikan sebagai ayat, maka mungkin mereka menganggap itu satu hal yang biasa. Oleh karena itulah muallif rahimahullahu taala di sini membedakan antara ayat dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita pending sejenak pembahasan dari al-aslul awwal ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.